Bupati, termasuk kami tunggu orangnya supaya melapor. Ya, karena yang terendah pokoknya adalah volasi, tapi yang tertinggi persentasenya termasuk volasi. Dan setelah kami melakukan penelusuran bahwa macetnya itu kemungkinan, kita tidak menuduh kemungkinan di kolektor. Nah, sehingga pimpinan daerah Pak Bupati selalu mengatakan kalau kita dikasih tugas begini bukan membawakan masalah, ini menambah masalah. Ya, jadi untuk itu Pak Bupati untuk volasi kami tunda, tapi kendaraannya masih layak, sudah kita siapkan. Kita siapkan. Yang penting ada pergerakan dulu, tunggakan ini. Saya kira mungkin itu Pak Bupati yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir, teman-teman camat, tidak usah ragu. Silakan tadi yang saya katakan, bermohon ke Pak Bupati, kita akan melakukan rasionalisasi seiring dengan kita sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, jadi tidak usah gelisah, tapi kita mengikuti proses bermohon ke Pak Bupati. Karena 2023 semua surat-surat pajak terhutang sudah diterima, berita acara sudah ditandatangan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi persoalan kita 2021-2022 seperti yang dilakukan Pak Camat. Ketika datang ambil surat pajak terhutang, itu langsung tanda tangan. Kemudian nanti datang mengeluh setelah tahun depannya, itu tidak boleh lagi karena angka sudah dikunci. Seharusnya begitu terima SPT ada waktu klaim dari situ untuk melakukan penyesuaian baik objek maupun subjeknya. Nah, ini kemarin sudah berlalu 2022, 2021 baru memperbaikan, pasti tidak bisa ya, sudah dikunci angka. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, Pak Camat, Pak Desa perlu disampaikan, ruang klaim pajak itu begitu terima SPT di situ diklaim, kita akan penyesuaian, dan SPT yang diterima itu harus kembali karena pemeriksa dia akan melihat kali sudah berharga, sudah terlanjur keluar dan terbentuk di sistem. Jadi ketika misalnya kita melakukan konsolidasi, itu kita tunjukkan ini surat berharga yang kita tarik dan kita ganti. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah kita akan adakan penyesuaian termasuk rasionalisasi. Ya, jadi pengarahannya Pak Bupati di Ranometo itu bukan kita tidak mau turunkan rasionalnya, jangan sampai di Botoro lebih tinggi daripada di Ranometo. Sementara itu Ranometo Kona salah satu objek pajak kita yang NTOP-nya itu sudah berbatasan dengan kota. Tentu ini harus rasional karena Pak Bupati yang mengeluarkan peraturan Bupati, ada pertimbangan rasionalitas kita ketika kita berhadapan dengan pemeriksa. Iya, saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Bupati, teman-teman kolektor dan para tenaga medis sangat berterima kasih dengan kebijakan Pak Bupati. Sudah khusus kolektor sudah dikasih honor, ditambah lagi kendaraan, masa mau ada lagi tunggakan. Iya. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama arahan Bupati Benau Selatan kepada Bapak Haji Surunudin Gangga STMM. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Terhormat Bu Sekda beserta jajaran PD, para camat, para kapus, kemudian para petugas pajak yang hadir pada hari ini yang sama saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita selalu bersyukur bagi Allah SWT. Kita semua dalam pagi hari ini pada sehat walafiat untuk bersama-sama
dalam rangka untuk kita memberikan alat penunjang tugas daripada saudara-saudara. Jadi ini alat penunjang. Karena kita semua adalah pelayan masyarakat, sehingga diperlukan pimpinan daerah harus melihat kita dari hari ke hari harus meningkat pelayanan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang pajak. Harus dipahami dulu, pajak itu adalah kewajiban warga negara. Jadi tolong Pak Camat, kalau ada kepala desa yang pergi kampanye, kalau saya pilih saya nggak usah bayar pajak, itu melanggar undang-undang. Tidak boleh lagi ada bahasa-bahasa seperti itu. Karena ini kewajiban warga negara. Sekarang ini ya di luar negeri sana itu biar presiden dihukum itu kalau menunggak pajak. Karena itu kewajiban warga negara. Kalau itu pajak itu kembali lagi ke masyarakat. Pajak yang jadi mobil ambulan, pajak yang jadi motor, semua hanya diorganisasikan. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya beri pemahaman sedikit ya. Ada para petugas di mana sering mendengar keluhan masyarakat. Misalnya keberatan-keberatan tadi yang disampaikan Pak Salud. Sebenarnya kenapa SPT terbit ya paling lambat itu April ya. Itu sudah tertulis harus dilunasi bulan Oktober misalnya. Jadi di range ini kalau kita merasa tidak sesuai, inilah keberatan bawa itu tolong ditaksir ulang ini. Jadi para petugas harus memahami kalau kita bawakan dia keberatan, bikin kita lampirkan tertulis, tidak usah datang, tertulis tolong ditinjau ulang. Saya pernah coba juga di Jakarta, rumah saya dari NJOP-nya 3 juta tiba-tiba jadi 8 juta. Saya surati, wah ini bagaimana perhitungan pemerintah DKI itu kok begini? Langsung naik 250%. Akhirnya diturunkan jadi 3,5 juta. Cuma sedikit naik. Mereka akui ada kekeliruan. Jadi ini banyak masyarakat kita harus memberikan pemahaman. Jadi bukan hanya menagih para petugas ini, tapi harus juga mensosialisasi. Jadi jangan kita hanya dianggap tukang tagih. Kita memberikan pemahaman. Kebun produktif sama alang-alang, ya ini. Oleh keberatan loh, kamu panen sawit banyaknya. Jadi ini termasuk kita sekarang lagi mendorong tanah-tanah supaya menjadi produktif. Lahan terlantar jadi produktif. Kalau produktif, ya pemerintah ini kan sudah berbuat. Sudah beri bibit, memberi apa semua, bangunkan infrastruktur. Jadi ini harus menjadi pemahaman kita dan harus diikuti. Contohnya jalan Lapuko Tambroso. Kemarin sebelum ada jalan, mungkin hanya Rp1.000 itu nilai NJOP. Sekarang sana sih 100.000 orang tanah di Muramun. Heran saya, lebih tinggi daripada yang dulu. Karena investasi masuk. Kenapa bisa masuk investasi? Karena pemerintah membuat infrastruktur di situ. Jadi ini kita harus ada sepahaman. Kalau kita sudah perbaiki itu, misalnya masih mengeluh, loh, ini aspal yang Bapak lewati ini kan uang pajak. Bapak Ibu harus sampaikan. Kalau mengeluh berapa pajak saya? Sabu lakukan saya, kenapa naik? Loh, Bapak naik aspal ini dari mana uang pajak? Apa mau seperti yang dulu atau ya. Ini harus diberi pemahaman bahwa pajak ini untuk pembangunan.
bukan untuk membayar gaji bupati, bukan. Itu pembangunan, dikembalikan lagi pembangunan. Malah sekarang ada aturan, ini yang kemarin BPK sudah kita ini, ada sekian persen yang harus kita kembalikan ke desa. Ada dari berapa itu kembali ke desa, kewajiban pemerintah. Sekarang malah diberlakukan mulai tahun kemarin, kita ini berhutang sama pemerintah desa. Jadi mulai 2024 kita harus suruh desa bikin program. Misalnya program apa? Kantor desa. Misalnya. Itu yang kita bantu. Nah itu nomenklaturnya harus bunyi bahwa ini adalah pengembalian ya, bagian daripada. Jadi ada bagian-bagian. Jadi kalau kemarin kan hanya yang ada pembagian dan pemungut ya. Sekarang tidak, malah pemerintah desa juga. Kedua, ya masalah itu. Kedua, ini saya berharap, ya ini kan kendaraan kita, negara pinjamkan kepada kalian. Jadi kita sekarang, saya masih pusing ini, gara-gara aset, ada sekitar 800 itu kendaraan dari 2003 itu kita tidak tahu di mana. Ini ditagih terus, di mana itu Bang? Kalau rusak rangkanya mana? Jadi saya harap ya kita negara pinjamkan kepada kita pakai baik-baik, bertugas semua. Ya janganlah dibawa kemana-mana. Karena itu nanti menyusahkan bagi ASN. Kita ada contoh, ada salah satu ASN ya karena dipanggil yang maha kuasa, ada kendaraan dinas yang dipakai tidak bisa dikembalikan. Sampai hari ini mungkin belum dikasih pensiun, belum kasih uangnya pensiun. Bukan kita tahan, tapi memang harus ada yang menandatangani bahwa ini bebas semua. Mau pindah apa semua bebas semua. Jadi saya harap semua yang menggunakan kendaraan dinas ini, ya kita pakailah baik-baik, kita rawat baik-baik. Cuma suratnya saja milik negara, tapi yang gunakan saudara-saudara. Salah itu kalau berpikir, wah ini kan motor dinas ya terserahlah bagaimana. Salah. Hanya suratnya saya negara, tapi yang gunakan kita. Jadi kalau kita seperti itu semua, insya Allah kita tidak tiap tahun selalu mau pikir beli, karena perawatan bagus. Ini yang harus kita camkan bersama ini. Pertama masalah data aset ya, kita supaya selalu bagus. Yang kedua ya, untuk memperlancar tugas kita memahami soalnya. Jadi jangan berpikir, wah ini kendaraan dinas terserah aja siapa saja yang mau habis oli, mau apa, tidak usah pusing. Nah, ini keliru kita. Karena ya, kalau mau di jalan yang susah kita. Jadi sebenarnya kendaraan dinas itu cuma platnya. Dititipkan kepada kita. Terus sudah waktunya servis. Makanya para camat juga kemarin kita beli serotak mobil, saya mau lihat siapa yang bagus pemeliharaannya. Karena kita sudah ada bengkel servis, tinggal ini masukkan. Jadi kalau kita seperti itu, ya akhirnya kita invest itu akan selalu bertambah. Tapi kalau mau makan lagi ya kita tahun depan membeli hanya mengganti, tidak bertambah kita. Kemudian ini kendaraan puskesmas. Nah ini komitmen saya dalam rangka meningkatkan pelayanan. Silakan berkreasi. Kita sudah kasih kendaraan. Para kepala puskesmas silakan berkreasi. Apakah pakai online bila pesan saya ini sakit dijemput kalau apa itu silakan berkreasi. Makanya belut. Makanya kena dibelutkan. Saudara bisa ya jemput misalnya 5.000, 10.000 itu kan. Makanya dibelutkan sebagai pendapatan. Nah, saudara belut. Kenapa kita puskesmas ini kita belutkan? Jadi kampus ini akan berkreasi
sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan ini. Nah, pelayanan kita tingkatkan, tapi biasa rumah sakit swasta itu kenapa dibayar mahal? Karena dia bagaimanapun pelayanan dia tingkat. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu. Salah rencana tahun ini kita akan tambah lagi ini kita lengkapi fasilitas. Nah, saya kira Pak Kadis sekarang sudah mulai melihat puskesmas kita ini gedungnya sudah agak memadai, tapi fasilitas di dalam sudah harus fasilitas kedokteran gigi, fasilitas apa itu sesuai dengan level puskesmas. Nah, jadi melayani di situ sudah. Tinggal dua saya, dilayani dengan baik, dengan kedua dirujuk kalau memang sudah agak berat. Jadi ini kita lengkapi saudara ini, sehingga akan digunakan nanti. Bagaimana caranya supaya meningkatkan pelayanan dan meningkatkan pendapatan mulutnya. Kita silakan sumber kreasi para kapus nanti. Dan nanti menjadi contoh ataupun studi nanti. Kali ini yang 5 ini ya, uji coba ini. Saya harap para kampus ini bisa memunculkan kreasi-kreasi baru. Uji coba ini. Kita mendorong lagi 10. Dan jujur, Kota Kendari saya tidak pernah dibulutkan puskesmasnya. Jadi hanya orang yang berani yang bisa begitu. Banyak daerah-daerah tidak berani, masih takut ini. Terus kita kenapa? Aturannya jelas, semua kita. Jadi kita mulai mendorong peningkatan pelayanan. Jadi tahapan pembangunan kita juga mulai bergeser. Kemarin infrastruktur. Pertama saya jadi bupati semua mengeluh camat, wah ini mobilnya rusak apa semua, saya diam saja. Karena saya pikir kalau saya belikan mobil, ini umurnya pendek. Jalan ke kecamatan semua, ke Basala, ke Sabulaku, rusak semua. Jadi kita tahapan infrastruktur dulu. Begitu sudah penghubungnya sudah ini, ya. Kita lengkapi sarana pemerintahan supaya lancar. Siapa pimpinan daerah yang tidak senang kalau pelayanan masyarakat ini cepat, lancar, apa semua, itu yang kita harapkan dalam tujuan itu. Jadi sekali lagi dengan penyerahan kendaraan ini yang kita harap adalah peningkatan kinerja, peningkatan layanan. Saya ulangi lagi, petugas pajak ini bukan hanya memungut, tapi mensosialisasikan, memberi pemahaman kepada masyarakat. Ya guyur-guyur saja. Saya lorong volasi sana. Kenapa naik PBB-nya? Nah, Bapak kan lihat sudah di aspal ini jangan masuk. Nah, ini uang aspal ini kan dari mana? Dari uang Bapak ini. Ini guyur-guyur saja. Dan masyarakat akan sadar. Yang kadang-kadang orang protes itu ujuk-ujuk, artinya tiba-tiba, kok langsung nanya secara 100% kaget kan? Makanya kita nanti daerah-daerah perbatasan kota ini, ya tidak juga kita mengikuti pasar, tapi harus kita mulai sesuaikan. Bukan hanya Meramu Utara, Konda, lalu Metro Barat, tapi kalau Murama juga itu sudah jadi kawasan. Sebentar lagi Palangka Selatan. Ini begitu jadi kawasan, nah, nilai tanah di situ akan naik, pasti naik. Kemarin di Launti kita hitung nggak, di sana pajak nggak ada. Tapi begitu udah jalan tembus, udah naik gitu. Jadi keluhan masyarakat kalau naik pasti ada. Tapi kita memberikan pemahaman dengan rencana pembangunan ini kan saudara-saudara. Kalau kita jauh-jauh, kemarin saja ini ke Bumi Raya saja ini dari sini ke jabatan ya 1 jam misalnya.
Sekarang 10 menit sudah sampai sini orang-orang. Nanti berapa yang kita bisa makan? Ini yang dapat saya sampaikan. Selamat bagi saudara sekalian. Semoga Allah SWT selalu meridhoi upaya dan usaha kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan secara simbolis kendaraan operasional roda 2 kepada koordinator kolektor kecamatan dan juga secara simbolis penyerahan kendaraan roda 2 dan roda 4 kepada Puskesmas di Konawe Selatan serta kepada Bidan Teladan 1 Konawe Selatan. Kami persilakan kepada penerima secara simbolis untuk menempati tempat. Siti Fatima SHMTR, koordinator kolektor pajak kecamatan. Dr. Heri Budiman, PKM Punggaluku, Bidan Yuliana Damis, Bidan Teladan 1 Konawe Selatan, dan Sulis, petugas PKM Motahar. Dan pemirsa, kita saksikan kendaraan roda 2 sudah siap untuk diserahkan. Begitu juga dengan kendaraan roda 4 yang berupa ambulans oleh Bupati langsung. Ya, mohon izin berkenan Bapak Bupati Konawe Selatan didampingi Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Kepala Dinas Kesehatan, ya, kami persilakan Koordinator Kolektor Pajak Kecamatan Siti Fatima, kemudian Dr. Heri Budiman dari Puskesmas Punggaluku, Bidan Yuliana Damis, Bidan Teladan 1 Konawe Selatan, dan Sulis, petugas PKM Motahar untuk menerima secara simbolis kendaraan roda 4 dan roda 2 yang akan diberikan langsung oleh Bapak Bupati Konawe Selatan. Tidak salah pilih. Bersuara. Mohon izin Bapak untuk kita lanjutkan Sini Bu. Belirik Bu, belirik sini Bu. Mantap. Ya, pajak kolektor pajak Pak. Ini yang mau lewat ini sama kamera. Pokoknya terus. Sampai dia ya. Ya, dilanjutkan dengan bergerak dengan background kendaraan roda 2 dan roda 4 yang baru saja diperintahkan oleh Bapak Bupati Konawe Selatan. Ya, mungkin disterilkan di depan untuk tim dokumentasi mengambil gambar. Ya, mohon izin Bapak. Tapi ambulan di sana tadi. Kami pandu pengambilan gambar dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Fokus pada hitungan 3, 2, 1. Ya, cukup. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Konawe Selatan, Ibu Sekretaris Daerah Selatan, Kepala KPD yang telah menyerahkan sejumlah kendaraan kepada pasalnya bagus tapi usahakan dorong begitulah kendaraan begitulah tapi bisa kuliah itu kan buat lalu Ilo kotoran petugas pajak oh sebagasina karena tadi operasi saya kira yang dulu nanti komputer sudah datang
Ini siapanya ini? Ini dari kampusnya. Kapus. Kapusnya Polda, lalu Kumotangan, Meton, Sinanggia. Ya. Sini kapus depan. kapusnya Bisa foto sini Pak. ulang. Busek dah. Dokter Rahma langsung dapat. Apa itu heran? Saya kira Alberto itu udah tadi. Izin Pak, kamera 1, 2, 3, oke. Sekali lagi 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3, oke. Terima kasih Pak. Berikutnya penyerahan kendaraan operasional. Maka mereka sudah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kita berdua kita dimulai dari langsung mulai pembuatan Mohon perhatian teman-teman kolektor. Ya. Teman-teman kolektor. Ya, untuk sumber suara menerima STNK narkoba. Iya. Enggak. Simpan wawancara sedikit. Bisa dijelaskan terkait penyerahan kendaraan hari ini? Kolektor Moramo. Ya, ini adalah bagian daripada komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan. Karena Konsel ini wilayahnya luas, jadi ya terpaksa harus kita lengkapi para petugas kita. Harus dipahami ini, beda dengan Kota Kendari yang kecil. Kalau kami belanja seperti ini bukan untuk pemborosan, tapi untuk peningkatan pelayanan dengan wilayah yang cukup luas. Sehingga kita harapkan seperti ini mobil puskesmas. Harapan saya bisa kalau perlu menjemput pasien, langsung bawa. Bisa on call. Sesuai dulu ya saya pernah pidatokan. Saya rehab ini rumah sakit supaya dia rawat inap. Harapan saya bisa on call. Berarti meningkatkan pelayanan. Ya, itu tujuan kita ya seperti itu. Makanya kita bulutkan supaya para kampus ini berkreasi dia. Juga Pak, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pelayanannya, berarti tiap tahun apakah akan selalu diadakan penambahan Pak, mengingat luas wilayah kita? Iya, ini nanti berikutnya para dokter spesialis ini saya beri mobil semua. Yang tugas di rumah sakit. Supaya mereka ada alasan ya. Harapan kita para dokter spesialis bisa juga singgah-singgah di puskesmas nanti mereka dengan kita beri fasilitas kendaraan. Jadi tahapannya sudah jelas. Awal saya infrastruktur dulu, buka semua daerah-daerah. Alhamdulillah Lauti sudah terbuka, tinggal penyempurnaan. Kita mulai dorong pelayanan pada masyarakat. 2024 peningkatan bantuan, baik bantuan sesuai dengan potensi masyarakat, potensial, baik itu kebun, sawah, alat garapnya, apa semua. 2023 ini kita lengkapi dulu semua kelancaran untuk pemerintahan. Camat kemarin 25, camat dibelikan semua kendaraan. Kadis semua sudah, tinggal kabit-kabit masih ada sebagian ini kita lagi lengkap. Sehingga struktur pemerintahan tidak ada alasan mau tidak meningkatkan pelayanan karena pemerintah sudah melengkapi semua. Itu sebenarnya sasaran kita. Ya, Pak Bupati, terkait pajak ini Pak Bupati tadi sempat saya dengar adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat terkait pembebasan pembayaran denda. Ya kan setelah saya lihat hasil audit BPK, denda ini dari 2021 banyak sekali, sehingga hasil diskusi kita boleh memberikan kebijakan tapi dalam tenggang waktu, sehingga saya keluarkan surat mulai Juli sampai September yang bayar di situ bebas denda semua. Ya, sama lah dengan STNK misalnya ya. Nah, itu bebas denda. Jadi kita beri kesempatan masyarakat sebagai ya bentuk, karena ini tidak akan terhapus, tercatat terus di audit yang dilakukan oleh
KPK, BPK. Semacam pemutihan ya, Pak? Ya, jadi kita pemutihan dulu untuk memberikan ruang mereka untuk. Kalau terkait ini Pak, bagi hasil pajak terhadap pemerintah desa itu Pak? Ya ini akan aturannya baru, jadi mulai 2024 kita sudah harus mulai ada hitungan. Kalau itu perlu ada data per desa ya, per desa berapa pajak yang dihasilkan, berapa bagiannya dia. Tentunya tidak mungkin mau langsung dibagi 336, kita akan bertahap ya, supaya ada juga manfaatnya. Kalau dia ada pembagi hasil 5 juta, untuk apa? Ada. Jadi belum ada kejelasan persennya berapa begitu per desa? Persentasenya sudah ada. 10% dari hasil itu diteruskan ke desa. Tapi kan yang belum ini adalah data per desa berapa dia punya ini. Sehingga nah ini lagi sementara. Makanya kita SPB ini kita genjot terus menerus karena ini kalau nanti semua sudah jadi ini tinggal klik saja udah desa ini sekian. Ya tidak perlu datang menanyakan berapa bagian saya. Nah, jadi transformasi digital ini kita juga butuhkan semua. Ya, sehingga ya makanya 2023 ini kita kerja keras mempercepat transformasi digital, terus layanan. Nah, ini kita percepat. Kira ini ya, terima kasih. Terakhir mungkin Pak Bupati, ini kan jelang Pilkades, mungkin ada himbauan dari Pak Bupati baik itu kepada ASN keterlibatan politik Pilkades ataupun bagi para calon Pilkades sendiri. Ya, yang pertama ini himbauan saya dan yang nomor satu kita hidup ini keamanan ya, dijaga. Ini kuncinya, makanya ini Sulawesi Selatan demikian besar, demikian majemuk. Faktor keamanan ini harus selalu dijaga. Saudara nggak bisa kemana-mana kalau udah aman. Kita semua jaga sehingga kuncinya adalah masing-masing toko di desa ini itu selalu memberikan teladan kepada masyarakat. Jangan gitu, jangan menjadi provokator. Silakan berkompetisi dengan baik. Nah, insya Allah kita harus netral. Kayaknya ini bagi ASN saya tidak bolehkan untuk mendaftar baru. Kalau ada ASN yang sementara jadi desa sekarang dan reputasinya bagus, nah itu penugasan saja. Boleh lanjut sebagai reward ya bagi dia bahwa dia bekerja baik dan jelas program kerjanya apa. Jadi penugasan. Apakah tidak ada penanganan khusus Pak terkait dengan Pilkades ini yang menjelang 2024 pemilu gitu Pak? Penanganan khusus untuk masalah Pilkades. Makanya aturannya itu dibuat sebelum Oktober. Kalau Oktober ke atas kan sudah kampanye dan lain sebagainya. Kayak kita tarik ke bawah. Nah, ini ya lebih bagus kita laksanakan itu. Nanti kepolisian sudah bekerja lebih awal kan sebelum pemilu. Makanya kita tarik ke September. Pilkadesnya kita tarik September. Teman-teman kepolisian sejak pendaftaran apa semua sudah mengawasi di desa masing-masing, sekaligus juga sudah bisa mengamankan untuk menghadapi pemilu. Kira ya. Terima kasih. Oh, boleh. Penerima motor. Nah, Kita foto. Kuncinya mana tadi? Dan teladan apa doang? Bidang namun sudah naik motor toh? Kalau dulu kan. Yuk. Motor lain malah ringi juga terputar. Ada foto bidang teladan. Terakhir. Baik, kita mundur. Pemilihan pertama. Rano Memoramo. Bayangin bidan namu saya sudah dikasih motor. Harus motor trial lagi. Trial jadi trial khusus. Kamera izin 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3.
tambah lagi 1, 2, 3, ditambah lagi gayanya 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya Besar-besar semua motornya, karena besar kuncinya. kolektor mobilan. Oh iya, aku tak ada motormu. Dagang. Pak Camat, sudah kita juga? Hah? Sudah juga kita mobil nih? Ada mobil, tapi dia agak tergores sedikit.